Selamat datang semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Waktu itu saya menonton orket triloginya Yasmin Ahmad dari Malaysia, dan saya pun sangat menyukai film-filmnya. Lalu tiba-tiba saya kepikiran, jika Malaysia punya film sebagus ini, lalu gimana film-film dari negara di Asia Tenggara yang lain? Kita selama ini mungkin cuma tahu Indonesia dan Thailand saja yang produktif bikin film. Singapura saja mungkin hanya kita dengar sekelebat saja. Lalu gimana dengan negara lain? Filipina, Laos, Myanmar, Brunei, Kamboja, dan Vietnam? Nyatanya mereka juga cukup produktif membuat film-filmnya, meskipun judul film mereka samar terdengar. Tapi kiprahnya di acara penghargaan atau festival film nyatanya cukup diperhitungkan. Seperti Vietnam di tahun 1994, menjadi nomini film berbahasa asing Oscar lewat film The Scent of Green Papaya, atau Kamboja, yang untuk pertama kalinya berhasil menembus Cannes Film Festival dalam Palme d'Or lewat film Rice People tahun 1994. Lalu ternyata film Brunei Darussalam masih bisa dihitung jari, dan mereka mulai produktif kembali dengan memproduksi film berjudul Yasmin, yang menggandeng aktor Indonesia, siapa lagi kalau bukan Reza Radian. Maka dari itu, Cinemalinea menganjurkan untuk kita mengenal bersama film-film apa saja yang telah mereka produksi. Dan berikut ini merupakan daftar film-film Asia Tenggara yang harus kita tonton, satu negara, satu film. Muhsin, Malaysia. Muhsin merupakan film dari Malaysia yang menjadi penutup dari orket trilogi karya Yasmin Ahmad. Mengisahkan tentang gadis berusia 10 tahun bernama Orket yang berkenalan dengan tetangga baru bernama Muhsin. Hingga pada akhirnya mereka berdua selalu tampak bersama seperti sepasang kekasih yang lucu dengan cinta monyetnya. Cinta mereka berdua tak diumbar layaknya film romantis dengan kata-kata yang manis, tapi sebaliknya. Banyak adegan yang sangat manis layaknya dua bocah polos yang memiliki sahabat baik. Toh seharusnya film tentang anak kecil seperti ini, tak memberi banyak dialog dan adegan dewasa. Main layang-layang sampai manjat pohon pun bisa menggambarkan keromantisan mereka. Lucu sekali. Tidak hanya mengumbar cinta monyet mereka, yang paling penting ialah film ini juga banyak menyajikan isu sosial penting seperti toleransi antar umat beragama. Mengingat Malaysia merupakan negara yang multikultural, maka kita akan mendapatkan pemandangan yang harmonis dan manis dari mereka yang berbeda suku dan agama. Muhsin harus kita tonton sebagai langkah awal kita mengenal sinema Malaysia, dengan kisah yang sederhana tapi punya pesan penting yang harus kita saksikan. Iloilo, Singapura. Iloilo menjadi film favorit pertama saya dari Singapura yang memiliki kisah penting tentang parenting. Kisahnya tentang seorang bocah SD bernama Jiale yang sangat nakal. Selalu bikin onar di rumahnya dan di sekolahnya, hingga sang ibu beberapa kali dipanggil ke sekolah. Kesibukan orang tua Jiale membuat mereka sadar jika menyewa ART sebagai pengurus Jiale menjadi keputusan yang tepat. Mereka pun memiliki seorang ART bernama Terry yang ternyata kedatangannya tidak diterima oleh Jiale. Tetapi Terry pun tetap bekerja dengan baik hingga dirinya mengerti di mana letak kesalahan keluarga Jiale. Semua konflik yang tersaji dalam film ini sangatlah dekat dengan kita. Keluarga seperti ini sangat mudah kita jumpai di sekeliling kita. Film ini semakin nyata ketika movement kameranya terombang-ambing bak film dokumenter. Maka dari itu, film ini berhasil memenangkan kamera d'Or dalam Festival Film Cannes tahun 2013. Iloilo akan sangat saya rekomendasikan ketika teman-teman bertanya tentang bagaimana kualitas perfilman di Singapura. Mary is Happy, Thailand. Mungkin kalian semua sudah nggak asing sama film-film Thailand, seperti Saksit, Pimak Prakanong, sampai Bad Genius. Selain 3 film terkenal itu, Thailand juga punya segudang film menarik yang harus kalian tahu. Saya ambil contoh yaitu film Mary is Happy. Jauh sebelum KKN di Desa Penari atau Zola, Mary is Happy sudah lebih dulu mengadaptasi film dari cuitan Twitter. Bahkan, Mary is Happy jauh lebih kreatif dari 2 film itu. Karena Nawapol, sang sutradara, mengambil tweet random dari akun @mariloni, yang kemudian ia rangkai menjadi satu kesatuan cerita, bukan diambil dari cerita tweet. Mary is Happy dirilis di tahun 2013 yang membuatnya menjadi film pertama berdasarkan cuitan Twitter. Untuk kisahnya sendiri sebenarnya sederhana, tentang Mary dan Suri, sepasang sahabat yang selalu menghabiskan waktu bersama di asrama dan sekolah. Hingga pada suatu waktu Mary naksir kepada seorang cowok beda sekolah, yang kemudian mengubah persahabatan mereka berdua. Selain dari cuitan Twitter, film ini menjadi menarik karena mengemasnya menjadi sajian komedi yang cukup absurd tapi menyenangkan. Banyak momen yang tak terduga yang akan membuat kita terpaku menontonnya. The Rice People, Kamboja. The Rice People merupakan film Kamboja pertama yang berkompetisi di Cannes Film Festival, menjadi nomini Palme d'Or pada tahun 1994. Kisah filmnya berpusat kepada sebuah keluarga yang mempertahankan sawahnya dalam siklus panen. Yim Om dan Yong Puf merupakan sepasang suami istri yang memiliki 7 anak perempuan.
Mereka berdua kadang bermimpi jika ingin mempunyai anak laki-laki, agar bisa meneruskan sawah yang telah mereka urus. Tapi di sisi lain ada perasaan gelisah jika sawah mereka tak bisa diturunkan kepada banyak anak. Film ini menyajikan bagaimana pengabdian para petani kepada sawah mereka, hidup untuk padi dan mati untuk padi, karena padi bukanlah penyambung hidup, tapi padi ialah hidup itu sendiri. Menonton film ini memang membuat kita miris dan nelangsa. Tak ada hal yang paling buruk ketika kelas paling bawah memiliki masalahnya yang kompleks dan kita hanya bisa menyaksikannya. Apalagi mereka berjuang untuk padi yang menjadi beras hingga menjadi nasi yang akan kita santap berhari-hari. Film ini sangat bisa mengingatkan kita atas kasus-kasus para petani yang melindungi sawahnya tapi malah ditangkap, dipenjara tanpa ada keadilan. Kisah keluarga ini diharapkan bisa memantik rasa terdalam kita untuk mengerti dan menghargai bagaimana para petani berdedikasi tinggi kepada sawahnya. Insiang, Filipina. Insiang menjadi salah satu film terbaik di dunia tentang balas dendam. Kisahnya tentang seorang perempuan bernama Insiang yang hanya memiliki seorang ibu karena sang ayah sudah pergi meninggalkannya. Mereka hidup di rumah kumuh yang jauh dari kata mapan, hidup dengan banyak saudara dengan penuh kekurangan. Hingga pada suatu saat, pacar baru sang ibu memperkosanya, dan ia pun mencari cara untuk balas dendam. Sinopsisnya terdengar thriller dan penuh darah, yang mungkin tampilannya seperti Vengeance triloginya Park Chan-wook. Tapi nyatanya, film ini tak perlu mengumbar adegan kekerasan, hanya menuturkan konflik Insiang sebagai perempuan yang berhasil berjuang di tengah-tengah manusia yang menyakiti fisik dan hatinya. Film ini cukup depresif dan memiliki logika sempurna yang berkembang menjadi alur kisah yang sangat emosional. Sang sutradara Lino Brocka dengan sempurna memotret pemukiman kumuh dengan segala aktivitasnya, mulai dari pemuda pengangguran yang sering mabuk-mabukan, preman pasar, bahkan seorang ibu yang berpura-pura membawa anaknya untuk ikut audisi program televisi. Selain menjadi salah satu film balas dendam terbaik di dunia, film ini juga menjadi mahakarya Filipina karena bisa diinterpretasikan sebagai aksi protes terhadap kehidupan glamor ibu negara Marcos pada waktu itu. The Long Walk, Laos. The Long Walk mengisahkan tentang seorang pertapa tua yang percaya bahwa hantu korban kecelakaan dapat membawanya kembali ke masa lalu hingga 50 tahun ke belakang. Film ini cukup mengejutkan bagi saya yang baru saja mengenal perfilman Laos. Menyajikan kisah horor, science fiction dengan konsep time travel yang disajikan pelan dan tanpa jump scare, yang membuat film ini menjadi sajian horor yang cerdas. The Scent of Green Papaya, Vietnam. Waktu itu saya mempertanyakan keberadaan film-film Vietnam. Apakah berpusat pada kisah perang seperti film-film Hollywood gambarkan? Setelah menonton film ini, hati saya dibuat tentram. Tak ada berondangan peluru di sepanjang film. Kita akan menyaksikan kisah seorang gadis bocah bernama Mui yang hidup menjadi pelayan di sebuah rumah milik keluarga pengusaha kain. Keluarga ini diisi oleh 3 orang anak, ibu, ayah, dan nenek. Sang ayah yang tampak seperti diacuhkan dan nenek yang selalu berada di kamar atasnya membuat keluarga ini nampak dingin. Jarang ngobrol satu sama lain, dialog pun dalam film ini hanya terlontar lewat mulut Mui dan teman sesama pelayannya. Menonton film ini akan membuat kita tenang dan belajar bagaimana hidup kita akan mengejutkan jika kita semua berbuat baik kepada sesama. Sinematografi film ini indah sekali. Movement kamera yang satu kali take bisa mengambil beberapa adegan dengan blocking yang akurat, ditambah lagi extreme close up yang membuat film ini memiliki sisi puitisnya. Alhasil, The Scent of Green Papaya menjadi film yang puitis tentang perkembangan karakteristik manusia. Oh iya, film ini pernah menjadi nomini Oscar tahun 1994 dalam kategori Best Foreign Language Film. The Road to Mandalay, Myanmar. The Road to Mandalay mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Liang Ying yang bermigrasi menuju Bangkok untuk bekerja mencari uang. Perjalanannya menuju Thailand merupakan aktivitas yang ilegal, yang dimana dirinya menjadi imigran gelap tanpa izin. Di dalam kendaraan yang sama, ia bertemu dengan seorang pria bernama Kukai yang secara cepat jatuh cinta kepada Liang Ying. Ketika mereka sampai di Bangkok, mereka bekerja dalam perusahaan yang sama. Meskipun mereka saling cinta, mereka berdua memiliki pemahaman hidup yang berbeda. Liang Ying yang ingin bekerja di kota, sedangkan Kukai ingin tetap bekerja di pabrik bersama Liang Ying. Konflik inilah yang kemudian berkembang menjadi sajian drama romansa yang kelam. Adegan endingnya mengejutkan. Saya tak pernah menyangka jika Myanmar bisa membuat film seperti ini. Yasmin, Brunei Darussalam. Mengisahkan tentang Yasmin yang hidup dengan ayah yang punya cara didik yang keras. Ia pun berlatih silat untuk memenangkan kejuaraan. Yasmin menjadi penanda kebangkitan sinema Brunei Darussalam.
kakak beradik Siti Kamaluddin dan Din Kamaluddin membangkitkan kembali perfilman Brunei yang berhenti produksi sejak tahun 1960. Produksi film ini digarap secara internasional dengan menggandeng pemain dan kru film dari berbagai negara, seperti Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Australia, dan Polandia. Aktor Indonesia yang turut serta ialah Reza Radian, Dwi Sasono, Agus Kuncoro, dan Roy Sungkono. Mereka juga menggandeng filmmaker ternama Indonesia, seperti penulis skenario Salman Aristo dan Bambi Gusti sebagai penata musik. Menonton film-film Asia Tenggara juga bisa membuat kita belajar bagaimana adat dan budaya di negara mereka. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana kondisi di negara tersebut, entah dari infrastrukturnya atau isu-isu yang sedang mereka alami. Rasanya perlu untuk kita mengenal antar sesama anggota ASEAN lewat kisah mereka yang terutarakan dalam medium film. Sampai di sini obrolan kita dalam topik ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Share video ini jika dirasa berguna. Dan sampai jumpa di bahasan film selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.